Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita untuk menjalani hari-hari kita. Yang tertulis dalam Yeremia pasal 31 ayat 20, demikianlah dikatakan. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pernah melihat atau menjalani, bahkan menghidupi kehidupan sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga. Ada hal yang perlu dilakukan oleh seorang orang tua ketika menghadapi anak-anak di hadapannya atau yang ada di tengah-tengah keluarga. Seorang orang tua tidak akan pernah rela atau membiarkan anaknya hidup di dalam ketidakbaikan, hidup di dalam kesalahan, hidup ke dalam kenakalan atau hal-hal yang lain. Dan disinilah orang tua perlu melakukan kedisiplinan, ketegasan untuk mendidik dan mengajar anak-anak. Allah menganalogikan dirinya sebagai Tuhan yang mendidik umatnya, yang hidup di dalam pembangkangan, yang hidup di dalam kebebalan, tetapi Allah menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang menyayangi umatnya, Allah yang menyayangi anak-anaknya, Allah yang menyayangi ciptaannya. Maka dari sinilah kehidupan kita sebagai umat Allah adalah umat kesayangan, di mana Allah tidak menginginkan umat kesayangannya itu jatuh ke dalam kebebalan, ke dalam ketidaktaatan, tetapi Allah akan terus mengingatkan, harus terus mendisiplinkan, meskipun itu harus menyakiti perasaan umat dan juga perasaan Tuhan itu sendiri. Karena Allah kita tidak menginginkan kita juga menjadi umat yang menderita. Karena itu firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, sesungguhnya apa yang dilakukan Allah kepada umat itu untuk mendidik kita, untuk mendidik setiap orang percaya agar mengetahui bahwa setiap kehidupan kita ini adalah menjadi umat kesayangan Allah. Jika kita sayang kepada anak-anak kita, pasti kita akan menjaganya, mengarahkannya, dan menjadikan dia sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dan doa kita. Kita usahakan itu. Dan demikian juga dengan Tuhan. Tuhan mengusahakan setiap umat kesayangannya itu berjalan seturut dengan kehendaknya. Maka firman Tuhan ini mau mengajari kita untuk mengingatkan kita supaya kita menyadari bahwa kita ini adalah umat Allah yang disayangi oleh Allah itu sendiri, sehingga ketika kita harus menghadapi tantangan, kesedihan, kedukaan, kekesalan, kekecewaan, sesungguhnya Tuhan mau melatih kita. Tuhan mau menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Meskipun harus itu yang kita hadapi, tetapi Allah mau berkata kepada kita bahwa kita ini adalah kesayangannya. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak akan pernah tidak peduli dengan kehidupan kita. Allah sangat peduli. Karena itu jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan,
setiap kali aku menghardik dia, tidak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Tuhan selalu mengingat anak kesayangannya itu. Tuhan selalu mengingat umatnya. Dia selalu mengingat bangsa yang telah ia pilih menjadi bangsa yang menjadi terang bagi semua bangsa-bangsa. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, sadarlah dengan kehidupan kita sebagai umat Allah. Karena kita harus memberi terang bagi banyak orang dan mengajak banyak orang itu untuk berjalan seturut dengan firman Tuhan. Karena kita adalah umat kesayangannya, maka berjalanlah mencerminkan kasih setia Allah kepada kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati dan menyertai kehidupan kami. Ketika kami menapaki setiap kehidupan, biarlah kami Tuhan menyadari bahwa kami adalah umat kesayanganmu yang akan berjalan seturut dengan firman-Mu dan mencerminkan karakter Allah yang telah kami yakini, percayai, dan pelajari. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu. Ajari kami di dalam setiap kehidupan, pekerjaan, keluarga, bahkan di tengah-tengah lingkungan kami melakukan kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.